cek nyaman main budak main rosoro kan takok lo gaji, takok naik gaji. Begitu juga orang ibadah kan ibadahnya karena takok masuk taladuk, ingin merasakan nikmat muhibbinnya kan sudah tidak menghirau apa-apa. Ibadahnya kan pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat kemudian lo orang mengharapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim, para masyayikh, para asatidz, para anggota majelis taklim sesaran aktivitas yakin wa al-akhus sebagai pengurus ketua jajaran pengurus majelis taklim Nurul Hidayah sesaran aktivitas yakin juga semoga Bapak Haji Samsul Arifin beserta semoga Al-Ustaz Haji Sodadi sesaran aktivitas yakin Jamiyah Sholawatan Nurul Mustafa saya pimpin oleh semoga Ustaz Andi Rifai beserta Ustaz Abdul Qadir beserta segenap anggotanya sesaran aktivitas yakin segenap jajaran a'dha'i Jamiyah Lailat Majelis Taklim Nurul Hidayah sehadir dan saat malam kita itu sepeda simpatisan sehadir dan saat malam kita itu sesaran aktivitas yakin wala nasitu sahibul hajah sahibul manzil akhirul karim Al-Ustaz Rubianto beserta segenap keluarga sesaran aktivitas yakin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekali malam saat malam makin kadito kuluban ajudan saja bisa bermujalasah, bisa berfastabikul khairat dalam rangka pengajian atau pertemuan rutinan setiap minggu dilaksanakan oleh majelis taklim kadito. Malah moga apa yang menjadikan niatan bersama iki kadito dalam pengajian kadito keinginan maunah dari Allah, keinginan rahmat dari Allah, keinginan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga nantinya kuluban ajudan semuanya kumpul kalau para alim ulama, para alim ulama. Sholawat kebesaran telah dibahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin tertulis berjalan keinginan syafaat impor dari baginda Nabi Muhammad SAW. Para alim, para hadirin yang afdal, anggota majelis taklim sesaran yakin malam makin kadinto laras pikir dengan bertaulah sekali mah di minggu-minggu yang kemarin 2 kali yang pun tidak bisa hadir karena berlarang dari tonyol sekolah saya tak dapat kesempatan. Alhamdulillah semakin tengah sehat walafiat bisa abangki boleh pada malam makin kadinto laras 6 bulan Muharram. Malam makin laras bulan Muharram sekali mah dan bulan Muharram kadinto banyak keajaiban banyak bulan yang penuh istimewa sehingga
imam ulah mengajukan sudah dituntut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata ingin memperoleh barokahnya di bulan Muharram itu. Karena 6 bulan Muharram itu banyak keistimewaan yang bersejarah. Di bulan Muharram itu di antaranya itu Nabi Adam diampuni dosa-dosanya itu 6 bulan Muharram, diampuni dosanya ketika Nabi Allah Adam keluar dari surga oleh Allah ketika melanggar memakan kayu itu diampuni oleh Allah 6 bulan Muharram itu. Kemudian Nabi Yunus keluar dari cukup nikah 6 bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub beres dari penyakit telepon nikah 6 bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran-kejaran Fir'aun sehingga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah nikah 6 bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari banjir nikah 6 bulan 10 Muharram. Moga kula ajunan saja asda segala doa-doa kula ajunan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan Muharram itu. Amin Allahumma amin. Pada malam makin galintok sedikit Abdinah ingin menjelaskan tentang masalah bagaimana keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari kitab sejarah, dari kitab Naswaihul Ibad yang galintok wasiatake kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatake Abi Dzarrin, qala Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra amid. Cepon Gusti Kanjeng Nabi sewasatike Abi Dzarrin, perbahaurilah perahumu li'annal bahra amikun, karena sampuna tasik ning gedeng. Apuna maksudipun iki gak ditok niatnya kula bangsakan kuat kula berajunan saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gelombang-gelombang kehidupan kak ditok dalam menjalankan kehidupan dan atas dunia kak ditok penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan-cobaan, sehingga kula berajunan saja kuat di dalam ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak cobaan dengan atas dunia kadintok. Banyak ketika dintok, suatu contoh ketika kita malas atau ketika kita melihat budaya-budaya sedetanipun budaya yang menyimpang dari ajaran Islam, maka utamanya kan itu budaya yang menyimpang, sehingga kita tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya tersebut. Tentunya guna beranjuran saja untuk memperkuat, untuk memperdalam keilmuan ekonomi, sehingga kita tetap iman kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya semakin zaman-zamannya medsos, zamannya YouTube dan seterusnya, kita melihat sesuatu yang mana hal-hal yang suatu itu adalah banyak penyimpangan terhadap ajaran-ajaran kita dalam HP, dalam medsos, dalam YouTube dan semuanya. Maka kita harus bisa memfilter menggunakan ajaran saja, sehingga kita apa telepon yang dalam kawaid itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Buang secoba galaksi bagus,
Jangan kali ajudan saja diambil saja sesuatu yang ada di media sosial Kak Dinto. Mana yang terbaik kita ambil, mana yang itu akan merusak kepada moral kita, merusak kepada ibadah kita. Mari kita dibuang, ambil manfaatnya saja. Nah, ini kan karena banyak budaya saya tak saya Kak Dinto. Apalagi semakin berfatwa pondok pesantren Az-Zaitun Kak Isa. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa zina itu bisa ditebus dengan uang dan seterusnya. Nah, ini kan kita harus bisa memfilter bahwa dalam Al-Quran la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina, sudah jelas kan. Zina ini saya tebus. Ngambil dari Kak Dimah ibarat itu. Nah, paham-paham yang semacam itu mari kita jangan sampai mengikuti paham-paham sekali itu. Kita ikuti kepada apa yang sudah difatwakan oleh para ahli ulama. Karena ahli ulama warasatul anbiya. Kemudian yang kedua termasuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eki kalito wahud azza kamilan, ambillah. Eki kalau perbanyak tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna safar ba'idun, karena songkunah perjalanan masih jauh. Artinya korban ajudan sedajah banyak amaliyah yang menunjang korban ajudan sedajah, saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita senang dalam pengajian sekali itu, senang membantu orang lain, senang menyumbang, senang atau bentuk masjid, senang yang semuanya kalakuan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebasih kata masalah oleh korban ajudan sedajah ketika aki-aki Dinto ini kesetayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sejarahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali Kak Dinto pengarang kitab Ihya Ulumuddin, seorang tasawuf yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Imam Ghazali Kak Dinto. Tapi pengarang kitab yang banyak karangan-karangan kitabnya, termasuk diantaranya Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali yang 4 jilid kasar. Beliau ketika wafat, nikah ada salah satu ulama amipeh bahwa Imam Ghazali nikah masuk surga yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keistimewaan yang luar biasa di surga kayak itu. Sampun sana ulama sampai pegawai ditanya lagi, apa ajunan nikah mek berenang surga saya istimewa? Apa rahasia ajunan? Apa karena ajunan oleh adem? Orang ngarang kitab sebenarnya. Apakah ajunan nikah orang ibadah yang luar biasa, siang malam ibadah ke Allah? Apakah ajunan Kak Dinto seorang yang ahli penyumbang, ahli bagus kepada orang lain? Punten gula diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, betul gula ngarang kitab nikah, betul mangsen gula lala nikah ngenom de mangsen Imam Ghazali. Mana bicara nambah nikah mengambil ngasih kitab nikah bener pun nedel dak mangsen baik. Nikah mana bicara. Dan nikah ketika mengarang kitab pas lala juga nikah ngenom dan mangsen Imam Ghazali. Dan nikah sedikit pas saling Imam Ghazali dibiarkan itu. Jadi tawaduknya Imam Ghazali terhadap lala tidak sengenom dan masih kayak gitu. Diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah nang
swarga Allah Subhanahu wa taala. Lan kan lo ipangki kula berajudan sedaya dan pertemuan kalakon ajudan sedaya ikhlas pertemuan dan majelis taklim kak itu maturani kasedeti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajudan sedaya bisa atau bentukan masjid bisa karena ikhlas karena Allah, ikhlas ongku berani kasih ketiga adalah uluban sampean yang kader oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan sudah aja mereka tidak pada ada warning keikhlasan dari personal orang-orang pada kita warning. Nah kadang-kadang seorang pelacur nikah memberikan seorang perempuan memberikan minum terhadap anjing, nikah tidak masuk surga. Karena apa? Karena ikhlas kepada Allah. Nesra buat anjing aja karena ikhlas karena Allah. Nikah saya terima Allah Subhanahu wa taala. Maramo ke kula terima Allah Subhanahu wa taala segala amal yang amin Allahumma. Sekapai kalau termasuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu wa khafifil hamlah meringankan beban. Apa maksudnya meringankan beban ini? Jangan banyak maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita hidup dengan atas dunia diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita perbanyak amaliyah, jangan banyak memikul beban kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal aqabata kautun, karena perjalanan menuju alam akhirnya menuju alam kalau mulus dikonya. Jadi tidak banyak memikul beban maksiat. Ini termasuk diantaranya untuk mencapai keikhlasan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kan diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad juga jika dintok sekadimah Khalifah Utsman Adebu dalam kitab Nasaihul Ibad dalam manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita wajadtu halawata ibadah fi arba'ati asya'a. Saya menemukan manisnya ibadah fi arba'ati asya'a dalam 4 perkara. Kenapa 4 perkara? Awwaluha si pertama fi ada'i faraidillah, dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Jadi sudah lestari melaksanakan kewajiban kepada Allah, nikah sangatnya luar biasa, mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekot Imam Ghazali ada 3 hal sebisa orang gak dintok tak oleh lopah dalam ibadah. Ajunan saja apa aja dan dalam 3 hal gak dintok tak oleh lopah. Cekot Imam Ghazali. Nah pas setelah gak dintok, pertama engkit dan dintok dalam doa iftitah. Doa iftitah nikah inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi kalau tuh betul-betul ngapain kon? Betul-betul diingat, betul-betul sambungan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mati, sungguh hidup dan mati. Ini kan betul-betul sambung ke Allah. Betul karena Allah. Sekap yang kedua yang tidak ditok cekot Imam Ghazali edep toh mau sholat Fatihah. Iya karena butuh buat iya karena nasta'in. Dari kata tu ngan kangen. Iyakah hanya kepadamu lah kami menyembah, iya karena nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Dan ini kan waktu sabun lagi waktu
kudu khusyuk dalam nikah. Dan agar supaya gula-gula adun sekalian mendapatkan sholat gula-gula adun sekalian bisa mendapatkan manisnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing kaping 3 tempo Imam Ghazali dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nikah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nikah seolah-olah Rasulullah berikan assalamu alayka, ngorok salam dekat Rasulullah ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini ya, seolah kita tawaduknya aku dapat ajudan saja dekat Rasulullah. Tawaduknya kita Rasulullah. Khusyuk dan tawaduknya kita. Ini kan insyaallah golongan ketiga-tiganya nikah tercapai, insyaallah golongan ajudan saja bisa akan memperoleh manisnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab tasawuf juga dijelaskan yang jika kita menukil dari dawuhnya Kiai Azaki Ibrahimi pengasuh Sukorejo yang jika kita orang ibadah ini kan bertambah tingkatan, beda tingkatan budak, beda tingkatan pedagang, beda tingkatan muhibbin. Tingkatan budak kan kita apa tingkatan budak ini kan nyaman lain budak mau rosoro kan takok loi gaji, takok naik gaji. Begitu juga orang ibadahnya karena takok masuk neraka. Kok mau ibadah masuk neraka gitu. Nah ini kan engkau mau anak, kau lese paling beda nikah. Kalau ibadah masuk neraka. Waktu ibadah engkau ya, takut masuk neraka. Nah ini kan menurut versi beliau kisah ini ketingkatan budak. Beda tingkatan pedagang. Tingkatan pedagang ini kan apa? Ini kan anak kerenan. Woman kok apa jangan masjid, apa jangan jemaah kita rekor. Montar ke masjid. Langkah baik, ngelangkahnya 1 langkah 2 langkah, ini kebanyak kerja. Ini kan, ibadah orang menghitung, mengkalkulasi pahala. Apalagi sampai bisa ibadah di Masjidil Haram 1 rakaat sekian ketekel 1000, menang Masjid Nabawi sekian dan seterusnya. Ini kan ibadah orang yang pedagang. Beda ibadah orang muhibbin, tingkatan kan tingkatan muhibbin. Jika kita taladuk ingin merasakan nikmat muhibbin ini kan sudah tidak menghirau apa-apa. Ibadahnya kan pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun nikmat kan. Lo ngarep apa? Lo ngarep suatu, lo ngarep apa? Pun nikmat. Ini kan taladuk, jika merasa nikmat dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika moga-moga mudah-mudahan dan bisa mencapai tingkat-tingkat itu. Amin Allahumma amin. Kemudian sekapeng 2 termasuk manisnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tsani fitina bil maharimillah. Yang kita itu dalam ajawin apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah harus bisa jauhi. Mereka unjuk antara kano lo tanda lo belum bukan karena faktor, karena siapa? Karena takut, karena Allah. Payah cek dan maksiat dia tetap bohong karena takut, karena Allah. Nah ini kan bukan faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, fil amri bil ma'ruf, di dalam mengajak ke dalam kebaikan. Nikah mengajak dalam kebaikan, berdakwah dan seterusnya. Terakhir warabi fil nahyi 'anil munkar, yang jika ditok dalam mencegah kemungkaran.
sampai bisa ngontrol amin kumun karun fadlughayyirhu biyadih, sampai bisa menikah pas bisa tercapai dengan apa yang fadlughayyirhu biyadih. Nikah insya Allah orang-orang tersebut akan empat nikah akan mencapai dan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekali itu bisa kami sampaikan sepone, moga-moga bermanfaat. Salam telepon nyuwun sekolah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menciptakan